Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga kita sehat terus, senang terus, bahagia terus. Amin. Bapak akan memberikan semacam materi untuk persiapan Anda mengikuti sumatif, gitu ya. Yaitu tentang Pancasila sumatifnya di bagian pertama dari unit 1 sampai unit 3 gitu. Yang pertama adalah tentang peta pemikiran pendiri bangsa. Yang pertama tentang peta pemikiran ini yang Anda harus pahami bahwa beliau Bapak Soekarno, Bapak Supomo dan Muhammad Yamin adalah memang yang tercatat di sidang BPUPK itu berbicara. Sebenarnya banyak gitu ya, puluhan malah gitu ya, puluhan para anggota BPUPK itu berbicara. Namun yang dibahas oleh kita sekarang itu adalah Bapak Soekarno, yang kedua Bapak Muhammad Yamin, kemudian yang ketiga adalah Bapak Supomo, seperti itu. Nah, Bapak Soekarno itu menyatakan 5 hal. Jadi yang pertama tentang kebangsaan Indonesia. Kekhawatiran Bapak Soekarno sebenarnya adalah dikhawatirkan begitu. Ini saya agak perbesar. Dikhawatirkan itu kita tuh bukan sebuah golongan begitu. Jadi Indonesia itu bukan sebuah golongan orang dan yang memiliki keinginan itu hanya golongan 1 atau 2 saja. Tapi intinya semua warga negara Indonesia yang nantinya menjadi sebuah warga negara yang merdeka itu diharapkan dia tidak menggolong-golongkan diri begitu. Jadi tidak ada sebuah pemisahan karena suku, sebuah pemisahan karena agama, sebuah pemisahan karena hal yang lain begitu. Jadi Bapak Soekarno menginginkan pokoknya hal-hal yang sifatnya kekeluargaan atau sosial itu sangat diharuskan betul begitu ya, yaitu untuk kepentingan bersama begitu. Jadi harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri gitu. Nah, konsepsi kebangsaan Indonesia itu seperti itu. Jadi memiliki keinginan gitu. Jadi supaya bukan hanya satu golongan yang muncul begitu, tapi semuanya dari mulai suku apapun, bahasa dan sebagainya itu semuanya muncul semuanya begitu. Jadi diharapkan begitu. Itu kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Konsepsinya sederhana sih. Internasionalisme itu lebih kepada hubungan internasional yang dipahami juga bahwa namanya hubungan internasional itu hubungannya itu dengan kita itu dengan sebuah negara itu seperti organisme begitu, yang dimana organisme itu memiliki sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan itu diharuskan untuk kita lengkapi dengan kita melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Namun yang dimaksud dengan internasionalismenya itu bukan kita mengambil semua budaya terus kemudian disatukan menjadi budaya kita, budaya dari luar negeri kemudian disatukan ke budaya kita, itu tidak seperti itu. Maka beliau diharapkan itu kita itu tidak kosmopolit begitu. Jadi kosmopolit itu kan menganggap bahwa seluruh manusia itu dalam komunitas tunggal, tidak. Kenapa? Karena intinya semua negara di dunia itu bukan komunitas tunggal tapi komunitas satu, negara A, negara B, negara C dan sebagainya. Dan negara-negara tersebut punya kebutuhan seperti itu. Nah, kebutuhannya harus dilengkapi. Nah, untuk kita saling melengkapi, maka kita untuk memenuhi kebutuhan, maka kita harus melakukan hubungan internasional. Begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah mufakat atau demokrasi. Mufakat atau demokrasi ini ya Anda juga sudah paham kali ya. Dipahami bahwa kekuasaan itu ya semuanya dari rakyat. Kekuasaan itu bukan untuk golongan tertentu saja, tapi kekuasaan itu untuk rakyat dan yang memegang memang harus rakyat dan yang melakukan harus rakyat dan tujuannya juga untuk rakyat.
begitu. Dan diharapkan bentuknya mufakat. Mufakat di sini seperti apa? Jadi ketika kita sudah melakukan demokrasi, maka kita harus sepakat dan mufakat untuk melakukan apa? Yaitu mendukungnya, begitu. Kalau kita nanti nih pemilu 2024, terus kemudian presidennya sudah ada, terus kemudian anggota DPR-nya sudah ada, legislatif sudah ada, eksekutif sudah ada, maka kita sepakat untuk melakukan atau mendukung, begitu ya, mendukung legislatif dan eksekutif yang terpilih, seperti itu. Nah, itu dimaksud dengan mufakat. Jadi mufakatnya kita ikuti saja. Apakah kita boleh berbeda pendapat? Boleh. Namun kita harus mufakat ketika kita sudah menginginkan atau kita sudah mendapatkan sebuah putusan dalam berdemokrasi, begitu. Terus kemudian selanjutnya adalah kesejahteraan sosial. Ini mungkin di sini kan beliau menyatakan prinsip keempat itu diusulkan bahwa kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan mencari demokrasi dari barat, tetapi permusyawaratan yang berhidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Jadi demokrasi dari barat itu kan kalau misalnya si A melakukan, si B melakukan, si C melakukan, maka warga negara A atau si A, B, C yang tadi itu semuanya harus diterima, semuanya harus diikuti, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia tidak semuanya diikuti, tapi berprinsipnya itu ke konsep yang lebih umum, begitu. Jadi dibawanya ke kepentingan umum, begitu. Setiap warga negara itu memiliki sebuah kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Cuman yang jadi soal adalah setiap kebutuhan itu mungkin saja kebutuhannya itu berdampak kepada orang lain, terutama berdampaknya dalam bentuk dampak negatif. Nah, supaya tidak ada dampak negatif, nah pemerintah gitu ya. Pemerintah dalam hal ini itu memastikan bahwa dampak-dampak itu tidak terjadi. Lalu bagaimana caranya? Akhirnya pemerintah membuat sebuah regulasi, dan regulasinya adalah menjadikan rakyat Indonesia itu menjadi sejahtera, seperti itu. Nah, bagaimana bentuk sejahteranya? Jadi sejahteranya itu setiap orang bisa mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Itu konsep sejahteranya. Cuman yang dipahami tanpa perjuangan di sini bukan berarti aku ingin mendapatkan A, B aku ingin mendapatkan C, langsung kita ambil. Tidak seperti itu persepsi, gitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah ketuhanan. Nah, ketuhanan beliau menyatakan bahwa yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya Tuhan yang berkebudayaan itu seperti apa? Yaitu kita harus menghormati konsepsi ketuhanan yang secara membudaya ada di Indonesia, seperti itu. Jadi Soekarno menyinggung, katanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa memberikan bukti yang cukup tentang hormat menghormati. Maksudnya seperti apa? Ketuhanan berkebudayaan ini dimaknai adalah yang berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhurnya itu diambil dari mana? Yaitu tadi orang yang bertuhan itu mengatakan budi pekerti A, budi pekerti B, budi pekerti C-nya itu karena dia bertuhan. Seperti itu. Ketika ada yang di Kristen, ketika ada yang di Hindu, ketika ada yang di Buddha, terus kemudian menyatakan bahwa itu baik, itu adalah budi pekerti baik, berarti itu adalah sebuah hal yang baik. Nah, kalau itu adalah hal yang baik, maka konsepsi agamanya itu dilihatnya itu antara kita dengan orang lain yang sama, yaitu baik menurut Hindu, baik menurut Buddha, baik menurut Islam, baik menurut Kristen, baik menurut Katolik, dan baik menurut Konghucu. Nah, kebaikan-kebaikan itu secara turun-temurun, nah itu yang maksud berkebudayaan, secara turun-temurun kebaikan itu, gitu. Terus kemudian dan ketuhanannya itu menghormati sama lain. Jadi ketuhanan menghormati sama lain itu berarti kita boleh beragama, agama A, agama B, agama C, D sampai E, katakanlah sampai F, begitu ya. Itu dibolehkan ada dan kita dibolehkan, cuman yang kita nggak boleh adalah kita itu tidak menghormati agama lain dari segi beribadah, dari segi keyakinan kita. Yang tidak boleh itu adalah kita tidak menghormati. Ya berarti kita memiliki kewajiban, yaitu menghormati agama lain, begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah
Ini saya kira Anda sudah paham ya. Jadi dasar pertama, dasar kebangsaan, dasar kedua internasionalisme sampai sini kata beliau itu disebut sebagai Pancasila. Ada juga bisa Trisila, yaitu Trisila itu digabungkan dasar pertama dan kedua menjadi sosionalisme. Kalau sosiodemokrasi dasar ketiga dan keempat, dasar kelimanya itu sendiri disebut Trisila 1, 2, 3. Kalau bisa diperas lagi katanya menjadi Ekasila. Nah, Ekasila itu adalah gotong royong yang menyambungkan dasar pertama sampai ke dasar kelima. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah yang pertama adalah pri kebangsaan. Intinya beliau tidak mau negara kita itu menjadi negara yang monarki katanya. Monarki itu seperti apa? Ini konsepsi dari pri kebangsaan ya. Monarki itu seperti apa? Karena katanya beliau mencatut bilang ada dinasti Sailendra, ada kerajaan Majapahit dan sebagainya, begitu. Nah, hal ini kata beliau itu tidak tepat diberlakukan dalam negara Indonesia. Kenapa? Jadi ini ia mengibaratkan setangkai bunga yang berhubungan dengan dahan, daun dan cabang dan sebagainya. Maksudnya adalah kita itu kan daunnya, cabangnya, dahannya itu kan semuanya beda-beda. Jadi ada yang suku A, suku B, ada yang bahasa A, bahasa B, ada yang daerah A, daerah B dan lain sebagainya. Itu kan memiliki sebuah idealisme yang berbeda tentang sebuah negara gitu. Maka katanya harus merujuk kepada tradisi, adat, agama dan otak Indonesia. Seperti itu. Karena dikhawatirkan kalau misalnya monarki nanti tradisinya itu jadi satu, adatnya jadi satu, agamanya jadi satu, dan otaknya, kalau otak tidak satu ya kan otak itu banyak. Intinya adalah begitu. Jadi untuk pri kebangsaan itu beliau menyatakan menginginkan bahwa kita itu diambil dasar negara itu pri kebangsaannya diambil dari tradisi, adat, agama dan otak orang Indonesia. Lalu kemudian pri kemanusiaan. Kalau pri kemanusiaan saya kira ini Anda lebih mudah begitu ya memahaminya, bahwa pergerakan nasional di Indonesia itu tidak hanya katanya berkaitan dengan perlawanan penjajah, melainkan kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka pada saat kemanusiaan yang universal. Maksudnya seperti apa? Bahwa yang namanya kemanusiaan itu kan hak segala bangsa. Berarti kalau hak segala bangsa berarti semua bangsa di dunia itu tidak suka dengan ketidakmanusiawian seperti itu atau hal-hal yang tidak manusiawi. Artinya semuanya setuju dengan kemanusiaan. Lawan kata dari kemanusiaan katakanlah itu adalah tidak manusiawi. Nah, kalau tidak manusiawi berarti konsepsinya maka kita tidak sesuai dengan pri kemanusiaan yang diinginkan oleh Bapak Muhammad Yamin. Kemudian pri ketuhanan. Nah, beliau menyatakan bahwa prinsipnya ketuhanan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan katanya dengan kita bertuhan kita akan dilindungi begitu ya. Indonesia itu yang merdeka selama-lamanya begitu. Kemudian konsepsi kerakyatan. Beliau mengambil begitu ya, mengutip ayat Al-Qur'an yaitu tentang toleransi atau permusyawaratan. Lalu kemudian beliau juga menginginkan katanya kita itu terbiasa bermusyawarah begitu. Jadi jangan terlalu banyak kita pakai aklamasi langsung, tapi kalau bisa itu bermusyawarah, ditentukan dan sebagainya. Baik itu menentukan pimpinan, baik itu menentukan ketua, atau untuk menentukan mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Lalu kemudian beliau berkata tentang kesejahteraan rakyat. Maksudnya lebih kepada bahwa ini hampir sama kali ya dengan Bapak Soekarno. Intinya kalau kesejahteraan rakyat konsepsinya adalah di ekonomi. Kalau ekonomi sosial kita baik, maka semuanya diharapkan semuanya baik. Jadi kalau satu ekonominya baik, maka seluruhnya harus baik. Begitu, intinya begitu. Lalu kemudian Bapak Supomo. Nah, Bapak Supomo itu hampir mirip ya gitu. Jadi beliau kan menyatakan katanya bahwa yang namanya negara itu harus integralistik. Maksudnya negara integralistik itu seperti apa nih? Contohnya negara integralistik yaitu dipahami bahwa setiap warga negara itu harus menyatu dengan pimpinannya begitu. Menyatu dengan pimpinannya itu adalah maksudnya ketika pemimpinnya sakit maka rakyatnya sakit. Maksudnya pemimpin di sini adalah pemerintah.
Jadi ketika pemerintah sakit, maka rakyat sakit. Ketika rakyat sakit, pemerintah pun sakit. Jadi kalau misalnya katanya dalam satu tubuh yang sama, maka hal itu bisa dilakukan begitu. Dilakukan itu maksudnya tujuan negaranya itu dapat dilakukan begitu, apa dapat terlaksana atau dapat terwujud. Itu bentuk negara integralistik. Jadi menyatu antara jiwa rakyatnya dengan jiwa pemimpinnya begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar yaitu tentang negara sekuler dan nasionalisme sekuler dan nasionalisme kebangsaan begitu ya, atau nasionalisme Islam. Kalau nasionalisme sekuler pada prinsipnya ini saya akan perlihatkan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ini agama dan negara. Jadi waktu itu di BPUPK itu kan salah satu pembuatan BPUPK itu katanya yang keduanya itu adalah kita ingin menentukan agama dan negara itu mau disatukan atau tidak, bahasa mudahnya begitu. Nah akhirnya mereka itu kan semuanya berbicara, Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Ahmad Subarjo, Maramis dan sebagainya. Kemudian ada Abdul Kaham Zakir, Kiai Agus Salim, Ki Bagus Harikusumo, Kiai Junaid Hashim, Mem Natsir dan lain sebagainya. Itu beliau semuanya berbicara begitu. Nah ini bukan berdebat, mereka berdebat itu bukan ada kubu A gitu, kubu B, kubu C begitu, enggak begitu ya. Ini lebih kepada pemetaan saja gitu dari penulis bukunya, dan juga memang saya setuju untuk pemetaan begitu. Pemetaan apa? Mana yang termasuk ke dalam pemikiran nasionalis sekuler, mana yang termasuk ke dalam pemikiran nasionalis Islam. Tuh. Yang pertama, negara itu kata nasionalisme sekuler ya. Yang pertama, negara tidak dapat didasarkan pada agama, yakni kalau konsepsinya waktu itu adalah agama Islam. Kemudian agama dan negara memiliki domain yang berbeda. Kemudian agama berkaitan dengan urusan pribadi, sementara menyangkut persoalan dunia dan kemasyarakatan itu berbeda. Kemudian negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internal agama masing-masing karena katanya keyakinan. Kemudian perlu ada satu dasar yang memadai dan menampung, yang akhirnya suatu saat nanti kita mengenal, yaitu Pancasila. Lalu kemudian selanjutnya nasionalis Islam. Nasionalis Islam, Islam bukan saja mencakup moral, tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Ini lebih kepada semacam jawaban begitu ya. Jadi Islam bukan saja mencakup moral, tapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Ini menjawab yang ini, yaitu agama berkaitan dengan urusan pribadi, sementara menyangkut urusan dunia itu dan kemasyarakatan itu berbeda. Nah, ini menjawab, oh enggak, Islam itu katanya bukan saja mencakup moral, tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Kemudian Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini juga menganggap ini menjawab yang agama dan negara memiliki domain yang berbeda. Begitu, maka enggak seperti itu. Terus kemudian kata M. Natsir, Islam itu agama mayoritas bangsa Indonesia, sehingga Islam perlu menjadi dasar negara. Nah ini adalah menjawab begitu ya, menjawab perlu adanya satu dasar yang menampung itu. Kemudian Islam itu dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dengan penuh toleransi. Ini pandangan dari para nasionalis Islam. Jadi tetap kok katanya, meskipun katanya nanti nasionalis Islam yang dipakai itu tetap kok gitu, tetap menghormati, tetap ada hak manusia, tetap ada haknya begitu, seperti itu. Jadi keragaman itu yang ada di Indonesia tetap ada begitu, seperti itu katanya. Jadi menjamin keragamannya tetap ada dengan penuh toleransi. Kemudian kata nasionalis Islam itu dari buku, negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Kemudian merujuk kepada sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi, terutama katanya di Madinah atau di Piagam Madinah. Nah, perbedaan pandangan ini itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Poin utamanya adalah semua yang mengikuti rapat ini memiliki kontribusi yang luar biasa besar dalam pembangunan negara ini, begitu, terutama dalam konsepsi antara agama dan negara, begitu.
Karena kalau kita melihat nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam, kita melihatnya kalau mereka gontok-gontokan, kalau mereka berdebat mempertahankan pendapatnya, itu saya yakin ini tidak akan pernah terjadi. Mungkin kita akhirnya tidak mengenal Pancasila, mungkin akhirnya bakal menjadi sebuah sebuah konflik begitu. Namun karena beliau semuanya memiliki jiwa ya toleransi atau perilaku toleran yang luar biasa, maka beliau-beliau yang ada di sini itu mau diambil nasionalisme sekuler, mau diambil nasionalisme Islam, yang jelas kita mufakat, maka sepakati keputusan rapat dan akhirnya disepakati yaitu dengan Pancasila begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah tentang kita pindah ke unit selanjutnya yaitu di unit 2 gitu ya. Unit 2 itu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah tentang penerapan. Nah, yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar itu sederhana ya. Nilai dasar itu adalah sila 1 sampai sila 5 itu nilai dasar. Kemudian kalau nilai instrumental itu dia kontekstual. Intinya sih menjabarkan nilai dasar. Jadi kalau misalnya nilai dasarnya itu Pancasila sila 1, maka kita akan mencari siapa pasal apa begitu yang sesuai dengan sila itu. Maka di sini ada tulisan lembaga negara yang berwenang untuk menyusun nilai instrumental itu adalah Presiden dan DPR. Begitu. Presiden dan MPR dan disebutlah namanya MPR. Presiden dan MPR itu bisa melakukan atau membuat nilai instrumental ini atau menjabarkan nilai dasar, yaitu kita kenal dengan undang-undang dasar begitu. Terus kemudian nilai praksis. Nah, nilai praksis itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari begitu. Di situ ada lokasi, di situ ada waktu, di situ ada orang, di situ ada sebuah kebudayaan, di situ ada sebuah keragaman begitu. Nah, itu nilai praksis. Lalu kemudian selanjutnya, nah kita akan bahas nih satu-satu. Untuk sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai instrumentalnya itu adalah pasal 28E dan pasal 29. Ini berdasarkan di buku. Ini sebenarnya banyak kalau kita buka di dpr.go.id itu ada, tapi kita di buku saja begitu yang ada. Sebenarnya bukan hanya 2 begitu, tapi kita cukup yang ada di buku saja. Contoh nilai instrumentalnya itu adalah nilai instrumentalnya adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal. Ya pada prinsipnya adalah kalau kita di depan ini memeluk agama, berarti kan sesuai nih ketuhanan. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu pokoknya berbicara antara warga negara dengan Tuhannya. Seperti itu. Konsepsinya begitu. Sangat mudah dan sederhana. Jadi kalau misalnya nilai instrumentalnya ya berarti kita tinggal cari UUD 45 yang berbicara antara Tuhan dengan bukan berbicara itu bukan Tuhan dengan warga negara berbicara, bukan. Maksudnya adalah tentang begitu ya, tentang atau materinya yaitu antara warga negara atau pasalnya itu antara warga negara dengan Tuhan. Jadi dilihatnya begitu. Terus kemudian maka nilai praksis pun sama di sini contoh. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Kenapa kita harus menghormati? Karena tadi yang namanya nilai ketuhanan itu adalah hubungan antara warga negara dengan Tuhan. Nah, cara mereka beribadahnya kan beda-beda setiap agamanya. Nah, kalau berbeda-beda setiap agamanya, maka kita harus menghormati kebebasannya. Seperti itu. Karena kan beda-beda begitu. Sama halnya dengan keragaman yang lain begitu. Jadi dipastikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa untuk memahami nilai dasar memahami nilai instrumental dan nilai praksis adalah dilihat dari antara dia atau antara warga negara dengan Tuhan. Human with God, begitu. Terus kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab sangat mudah, yaitu dilihatnya dari antara warga negara dengan warga negara, antara citizen with citizen, atau antara human with human, begitu, antara manusia dengan manusia, begitu. Terus kemudian contohnya ya untuk yang nilai instrumental. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, maksudnya adalah berarti kehidupan manusia itu adalah hal yang sudah diberikan oleh Tuhan dan manusia nggak bisa ngapa-ngapain.
Maka untuk nilai dasar ini kemanusiaan yang beradab itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kita kenal dengan hak asasi manusia. Maka Anda harus memastikan bahwa kalau sila kedua itu berbicara antara manusia dengan manusia. Ketika ini adalah orang berhak untuk hidup, manusia yang lain berhak hidup, manusia yang saya pun berhak hidup. Begitu. Nah, hak hidup saya tidak boleh dikurangi, hak hidup saya tidak boleh diganggu, hak hidup saya tidak boleh dihapuskan, baik itu oleh otoritas atau oleh orang lain. Seperti itu. Nah, cuman kalau di kemanusiaan yang beradab adalah antara warga negara dengan warga negara atau human with human. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah ke Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu berbicaranya apa Pak untuk mendeteksi yang sederhananya, yaitu antara warga negara dengan keragamannya, antara warga negara dengan sukunya, warga negara dengan masyarakatnya, warga negara dengan bahasanya, warga negara dengan seluruh keragaman apapun di daerah-daerah yang lain. Maksudnya seperti apa? Maka contohnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara, wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Maksudnya seperti apa? Bahwa ada daerah yang punya teritorial, ada daerah yang punya garis yurisdiksi masing-masing, maka kita harus menghormati itu, begitu. Nah, nilai instrumental yang lain seperti apa? Contohnya adalah bendera Indonesia adalah sang merah putih, pengikatnya adalah sang merah putih. Jadi ketika keragaman itu banyak, keragaman agama, keragaman suku dan sebagainya, kita diikat dengan adanya bendera yang sama, yaitu sang merah putih. Kemudian kita diikat dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Kita diikat dengan lambang negara yang sama, yaitu adalah Garuda Pancasila dengan semua yang di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Lagu pun kita sama. Nah, maksudnya jadi kalau Persatuan Indonesia itu adalah berarti warga negara dengan keragamannya, begitu. Terus kemudian selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya. Nah, nilai instrumentalnya itu adalah nilai instrumental yang diyakini bahwa antara kekuasaan, jadi power with authority, gitu, power or authority with human atau power authority with citizen. Jadi ada kekuasaan, ada kewenangan dengan warga negara. Jadi hubungan warga negara dengan penguasa atau hubungan warga negara dengan kewenangan, dengan otoritas, atau hubungan warga negara dengan pemimpinnya, begitu. Nah, itu kalau sila keempat. Jadi mungkin nanti ada soal atau apa contohnya yang menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Kenapa ini harus dihindari? Karena walkout dalam suatu musyawarah itu adalah bentuk yang tidak menghormati warga negara terhadap pimpinannya, warga negara terhadap kekuasaannya. Terus kemudian menghadiri hasil musyawarah, menghargai hasil musyawarah. Jadi ketika hasil musyawarah itu menyatakan A, maka kita harus menyatakan A. Ketika hasil demokrasi itu menyatakan A, maka harus kita menyatakan A. Atau ketika demokrasi putusannya adalah mengatakan A, B, C, D, F yang disatukan satu, maka yang harus kita hargai adalah hasil dari demokrasi itu, hasil dari musyawarah itu, begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pembedanya seperti apa kalau untuk keadilan sosial? Bahasa mudahnya adalah ini adalah warga negara dengan semua hal tentang kebutuhan warga negara. Jadi warga negara dengan kebutuhan. Maksudnya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Maksudnya seperti apa? Setiap manusia itu punya kebutuhan, maka warga negara A berhak untuk mendapatkan kebutuhannya, dan warga negara yang lain pun contoh nih, saya sebagai warga negara yang punya kebutuhan, namun kita pun harus menghormati kebutuhan orang lain. Ketika kita menghormati kebutuhan orang lain, maka dipahami bahwa saya sudah menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat dikuasai oleh negara. Kenapa?
Karena tidak sesuai dengan tadi kebutuhannya. Kalau ini dikuasainya itu tidak oleh negara. Begitu. Kenapa? Karena nanti tidak ada aspek pemerataan. Kan yang butuh bukan hanya kita saja, bukan hanya saya saja. Yang butuh warga negara yang lain pun butuh. Begitu. Jadi kalau untuk yang keadilan sosial itu berarti antara warga negara dengan kebutuhannya. Dan kebutuhannya memang harus dilengkapi. Maka di sini bumi dan air dan kekayaan alam tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara. Begitu. Nah, kalau dalam konsepsi sebuah hukum atau peraturan contohnya, ketika ada sebuah hukum dan peraturan, karena kita memahami bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kalau misalnya saya melihat di jalan, kemudian pas waktu itu di jalan ada orang yang melanggar aturan. Ketika ada orang yang melanggar aturan, kita kan berpikirnya bahwa oh, itu dia melanggar aturan, harusnya kita tegur. Nah, ketika kita ingin menegurnya, maka kita melihat bahwa oh, ada orang atau ada sebuah otoritas yang memang punya kewajiban menegur. Seperti itu. Karena mungkin saja saya melakukan hal ini baik, tapi mungkin saja bagi orang lain jadi tidak baik. Jadi biarlah otoritas yang melakukannya. Atau yang tidak dilarang oleh negara, tapi juga tidak diwajibkan oleh negara. Ketika kita melakukan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kita tidak melakukan, kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Contohnya, ada seorang warga negaranya itu waktu itu katakanlah dia menyerobot antrian, begitu. Kita tidak menegur, kita tidak salah. Kita menegur pun kita tidak salah. Seperti itu. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, maka dia punya kebutuhannya A, maka dia akan mendapatkan A. Gitu. Negara harus memfasilitasi itu. Pun juga sama, ketika warga negara punya kewajiban, maka dia pun sama memiliki kewajiban terhadap negaranya. Begitu. Itu tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis atau disebut dengan unit 2 tentang penerapan Pancasila. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, begitu ini ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah tentang tantangan, begitu ya. Tantangannya itu kan ada dari segi ideologi. Saya sih yang sekarang akan kita bahas lebih kepada untuk yang ekstremisme kekerasan, terus kemudian selanjutnya tentang perubahan iklim, begitu ya. Ini saya untuk yang ekstremisme kekerasan saya ngambil di sini saja. Ini untuk perubahan iklim dulu. Kalau perubahan iklim penyebabnya itu satu, pembuatan energi. Ini dari sisi sosial budaya ya. Jadi mungkin Anda bisa nyari di internet supaya mungkin lebih kaya lagi. Tapi untuk yang kepentingan saya ini hanya ini saja, yaitu dari sisi sosial budaya. Pembuatan energi itu maksudnya seperti apa? Bahwa negara dan negara-negara lain bukan hanya di Indonesia itu terlalu menggunakan banyak bahan-bahan yang fosil. Jadi kalau misalnya udah dipakai ya nggak bisa diperbaharui lagi, begitu. Jadi yang bahan bakar fosil dan sebagainya itu udah pasti habis, begitu ya. Nah itu pembuatan energi itu adanya merupakan penyebab perubahan iklim. Kemudian penggunaan transportasi, saya kira Anda juga paham ya kalau penggunaan transportasi akan berpengaruh, begitu. Meskipun hanya berapa persen tapi tetap berpengaruh, begitu. Kemudian kegiatan manufaktur seperti di pabrik yang penggunaan kimia atau penggunaan hal-hal yang memang itu menggunakan atau mengambil, begitu yang dari alam, gitu. Kemudian penebangan hutan yang memang tidak sesuai aturan, yang penebangan hutan yang tidak sesuai dengan ilmunya, yang menjadikan adanya banyak bencana dan sebagainya. Kemudian gaya hidup yang memang kita mengkonsumsi, kemudian gaya hidup yang kita selalu menggunakan transportasi, begitu ya, yang gaya hidupnya itu menjadikan kita sering menggunakan, ini nyambungnya dengan pembuatan energi tadi, begitu. Lalu kemudian dampaknya seperti apa? Menurunnya kualitas air. Kaitan dengan sosial budaya, kalau kualitas air seperti apa? Ya bayangkan saja, dari segi konflik akan luar biasa. Ketika ada sebuah rumah atau sebuah masyarakat yang kualitas air tidak ada, kita jangankan begitu ya, jangankan kita berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk dia berpikir tentang dia bisa minum saja, itu dia masih sulit, begitu.
Gitu. Kemudian kuantitas air berkurang. Selain kualitasnya buruk juga memang kuantitasnya juga kurang begitu ya. Dan itu bayangkan dari segi sosial budaya akan seperti apa. Kemudian perubahan habitat. Perubahan habitat itu lebih kepada hewan begitu ya. Perubahan habitat itu adalah hewan atau binatang yang seharusnya dia di di hutan katakanlah begitu, karena hutannya nggak ada, akhirnya di daerah-daerah begitu, maksudnya di pemukiman-pemukiman. Kalau dia di pemukiman-pemukiman berarti bayangkan saja gimana coba kejadiannya begitu ya. Kalau misalnya dia masuk ke pemukiman dari segi sosial budaya, pasti akan banyak sekali kejadian-kejadian yang memang merugikan bagi masyarakat dan juga merugikan bagi hewan juga begitu. Spesies punah. Kenapa? Ya sederhana, rumahnya nggak ada begitu. Lalu kemudian kualitas dan kuantitas hutan juga menurun, wabah penyakit juga meningkat, lahan pertanian berkurang dan tidak produktif. Nah, cara mengatasi gimana? Hemat energi otomatis. Jalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum supaya yang bertransportasinya itu nggak banyak begitu. Kemudian beralih ke kendaraan listrik, ini sudah digalakkan oleh pemerintah. Kemudian perbanyak makan sayur, kurangi makanan dan gunakan kembali. Ini apa hubungannya perubahan iklim dengan PPKN, dengan pendidikan Pancasila? Karena ini adalah tantangan begitu ya, sebuah tantangan bagi negara kita. Kalau hal ini kita tidak aware dengan ini, maka ini menjadi sebuah tantangan yang berakibat yang luar biasa bagi warga negara Indonesia secara keseluruhan. Lalu kemudian kalau untuk ekstremisme kekerasan, sepertinya Anda paham ya. Jadi ekstremisme itu yang pertama lebih kepada ekstremisme kekerasan yang di sini nih, violent extremism. Itu adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau untuk mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Ini tantangannya di bidang ideologi memang begitu, dan diserangnya adalah diserang bidang ideologi. Jadi contohnya dari keuntungan politik, saya akan melakukan hal apapun, baik itu yang tidak keras atau hal apapun, pokoknya akan saya lakukan jika ada orang, jika ada sebuah institusi, jika ada sebuah lembaga yang tidak setuju atau malah menjegal atau yang menjadikan saya tidak bisa mewujudkan idealisme negara menurut saya, idealisme masyarakat menurut saya, idealisme politik menurut saya, idealisme agama menurut saya, dan ideologi cara bermasyarakat menurut saya. Nah itu hal tidak tepat dilakukan begitu. Kenapa? Karena setiap orang itu balik lagi ke penerapan Pancasila yang sebelumnya. Setiap orang itu punya idealisme, dan idealismenya itu bergantung dari orang tersebut itu punya kekuasaan atau punya kewenangan, seperti itu. Jika idealismenya memang yang hubungannya dengan kekuasaan, tapi kalau idealisme pribadi ya idealisme pribadi tentang agama, idealisme pribadi tentang tentang cara makan, idealisme pribadi tentang cara yang memang tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu bukan ekstremisme. Tapi yang menjadikan sebuah ekstremisme yang berujung pada kekerasan lebih kepada bahwa idealisme pribadinya itu ingin dijadikan idealisme umum, yang dia tidak melihat konteks keumumannya itu yang memang berbeda dengan dirinya. Jadi dianggapnya bahwa ketika Indonesia itu memilih Z begitu ya, memilih huruf Z, jadi Z itu katakanlah bagus untuk negara Indonesia. Terus kemudian ada orang yang tidak suka dengan pemikiran dia begitu. Wah, kalau kamu tidak suka, ya sudah, saya akan melakukan kekerasan sama kamu. Nah, itu yang tidak tepat dilakukan. Berarti dia memaksakan idealisme pribadi kepada idealisme umum gitu. Jadi jangan dipaksakan begitu, karena mungkin saja baik menurut kita tapi tidak baik menurut orang lain begitu. Maka baiknya itu harus versi apa? Baiknya harus versi Pancasila begitu. Baiknya harus versi negara. Baiknya adalah harus versi sebuah konsensus rakyat begitu. Jadi baiknya itu begitu. Jadi ekstremisme kekerasan akan sangat mudah begitu untuk bisa kita cegah, utamanya yaitu dengan
kita ada kata satu yaitu toleransi. Jadi kalau kita punya jiwa atau punya sikap yang toleran kepada orang lain, maka ekstremis kekerasan nggak ada. Karena toleran itu dipahami dengan pengetahuan yang luas. Itu kalau misalnya kita ingin toleran, itu hanya satu jawabannya, yaitu kita punya pengetahuan yang luas, begitu. Jadi ketika ada orang yang tidak punya pengetahuan luas tentang sesuatu hal, contohnya, itu maka dia akan terkena, begitu. Maka penangkalnya itu kita punya pengetahuan yang luas. Maksudnya pengetahuan contohnya seperti ini. Ada suku A, ada suku B. Suku A baiknya menurut suku A itu adalah A lagi. Kemudian untuk B baiknya itu kebaikan itu adalah B, begitu. Kan kalau dibenturkan susah. Tapi kalau misalnya dilihat dari persamaannya, oh kebaikannya itu. Nah kalau pakai ekstremisme kekerasan, si A memaksakan ke si B memaksakan ke si A. Lalu apa yang terjadi kalau seperti itu? Kalau terjadi, yang paling utamanya adalah justru banyak konflik di masyarakat, hal-hal yang tidak penting didebatkan, hal-hal yang tidak penting untuk yang intinya menghambat kemajuan bangsa, ngapain dilakukan? Karena itulah yang tantangan ideologi itu, yang bentuk ekstremis kekerasan itu tadi toleransi, kemudian yang kedua adalah kita bersikap inklusif, begitu. Jadi tidak eksklusif, begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bersikap eksklusif tadi, maka ketika kita punya sebuah idealisme, akhirnya kita mencari sebuah komunitas yang komunitasnya itu yang nyambung dengan kita. Akhirnya menganggap komunitas yang lain jadi jelek. Kenapa? Karena tadi idealisme baiknya itu versi komunitas itu. Nah itu yang tidak baik, begitu. Jadi yang baiknya itu seperti apa? Yaitu inklusif, memahami bahwa oh menurut saya idealisme beragama, idealisme politik, idealisme ideologinya itu harusnya seperti ini. Nah ternyata kita menghadapi, oh ternyata bagi orang lain baiknya itu idealismenya itu nggak gitu, berbeda. Oh ya udah deh, saya punya jiwa toleran nih, saya punya sikap toleran, kemudian dan punya jiwa toleransi, begitu. Dan saya kalau gitu saya inklusif. Nah begitu. Jadi diharapkan tantangan ideologi itu salah satunya ekstremisme kekerasan itu bisa dihilangkan, begitu. Yaitu tadi yang pertama adanya sikap toleran atau jiwa toleransi, kemudian yang kedua adalah adanya sikap yang inklusif, begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah tantangan global. Nah tantangan global saya mengambil yang tadi, yang perubahan iklim, begitu. Seperti itu saja sepertinya untuk untuk sumatif, untuk unit 1, 2, dan 3. Unit 4 itu tidak perlu, begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga terima kasih untuk sesi ini, begitu ya. Semoga kita senang terus. Sorry videonya kelamaan. Terima kasih. Semoga kita senang terus, bahagia terus bahagia. Sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.